sharing kepada kita semua dong. Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi. Iya tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya, sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandaannya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya. Kayak soalnya gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya. Saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya. Jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu itu, saya manfaat gerakan sholat gitu. Kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan. Secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul, nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. hafalan. Iya Kan. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya. Saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Maksudnya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya. Di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan. Derajatnya sama ya. Itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Rumah kosong. Jadi anak-anak, suami, pembantu itu ternyata lagi diajak pergi ke rumah mertua. Terus habis itu saya selesai tarawih, selesai rakaat terakhir, pintu pagar dibuka. Jadi istilahnya mereka baru pulang lagi. Jadi saya bisa tarawih dengan lancar gitu. Itu banyak kemudian Allah kasih. Setiap habis selesai sholat yang wajib itu saya ini, alhamdulillah ya Allah bisa sholat. Kasih kemudahan ya Allah untuk bisa sholat yang selanjutnya. Itu terus kayak gitu. Itu saya ingat banget
prosesnya saat masih belum ketahuan. Sampai Lebaran apa? Sampai waktu Ramadan itu saya alhamdulillah kan belum bisa bahasa Arab. Jadi saya baca terjemahan. Puasa juga Dok, udah mulai puasa. Kalau puasa saya dulu non muslim kan memang udah sering puasa juga. Udah inilah ya. Udah terbiasa juga ya. Udah sering terbiasa. Terus habis itu jadi kalaupun dilihat suami nggak makan pun itu dia biasa aja karena memang sering puasa kan. Kalau soal puasanya nggak ini, cuma untuk sholatnya itu kan yang betul. Agak bahaya. Nah udah terus habis itu saya bisa minggu ketiga Ramadan kalau nggak salah itu selesai terjemahan Al-Quran. Maksud saya nyari kesalahan Mas. Itu saya niatnya baca itu sampai tuntas cepet-cepet supaya saya kalau ada salah nggak jadi, mumpung yang tahu baru dikit. Maksud saya tujuannya itu gitu kan. Kalau nggak ini ya udah mungkin bisa nggak jadilah kalaupun emang ada kesalahan fatal lah gitu ya. Kok sampai dari depan sampai terakhir makin kesini juz 27 gini-gini kok makin yakin dan saya nggak nemukan salah ya, entah saya awam gitu ya, tapi yang biasanya saya ya di sebelumnya itu baca kitab saya sendiri itu kayak kok gini, kok kontradiksi, kok di sini dibilang gini, di sini gitu. Banyak itu banyak banget yang saya baca saat dulu. Pas dibandingkan dengan ini harusnya kan lebih banyak lagi untuk kitab yang baru gitu ya. Yang nggak familiar gitu harusnya saya lebih banyak lagi pertanyaan. Entah kenapa enggak. Satu pun pertanyaan enggak. Gitu. Itu saya sampai heran gitu. Sampai saya akhirnya bilang ke ustazah yang benerin bacaan saya bilang, "Bu, kayaknya sebentar lagi nih." Sebentar lagi apa? Keluarga saya tahu. Saya bilang gitu. Saya rasanya karena saya mintanya kan